Kita hidupin mode drive dan let's go. Wah, gila, di nikungnya pun dia masuk banget. Yo, what is up guys? Welcome back to Best Indo Cars YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, banyak orang bilang kalau mobil itu adalah alat dari poin A ke poin B. Ada juga orang yang ngerasa mobil itu punya jiwa, punya soul, yang mana bisa dibilang itu adalah enthusiast. Dan mobil di belakang gue ini adalah mobil buat para antusias itu. Ya, sini ada Hyundai Ioniq 5N yang udah gue setirin kurang lebih seminggu. Jadi gue pengen share ke kalian reviewnya kayak gimana, karena siang ini harus gue balikin. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! So, ini dia Hyundai Ioniq 5N. Ya, kelihatan perbedaannya di mana ya. Kalau misalnya pertama warnanya, yang mana matte blue ini emang spesifik, emang warnanya si N seriesnya Hyundai. Dan kalau kalian belum tahu, divisi N-nya Hyundai itu kayak bisa dibilang divisi enthusiast ya. Kata N-nya itu buat enthusiast, yang mana kalau mungkin misalnya di BMW mungkin kalian familiarnya sama M, kayak M3, M4, dan segala macam. Nah, Hyundai bikin si N ini, dan sebenarnya N ini udah bukan cuma di Ioniq aja, tapi sebelumnya udah ada di versi-versi yang hatchbacknya, sedannya, kalau di luar negeri itu banyak. Nah, kalau di Indonesia, kayaknya baru ini yang ada seri N-nya ya. Nah, basisnya sebenarnya sama Hyundai Ioniq 5 listrik, tapi sebenarnya di bagian bawahnya ini semuanya beda. Platformnya aja mungkin sama, yaitu si eGMP. Oke, untuk baterai, dia pakai kapasitas 84 kWh, lebih gede daripada Ioniq 5 Long Range yang 72 kWh, dengan range-nya sendiri yang 430 km. Kurang lebih mirip, tapi ini gue udah tes juga, nanti gue share hasilnya kayak gimana. Chargingnya nih juga kencang 10-80% dalam 18 menit, karena memang platformnya eGMP yang bisa terima charger sampai 350 kW. Dual motor, 609 PS, dan kalau kalian pakai N-Green Boost, NGB itu bisa 650 PS, dengan torsi 770 Nm. 0 sampai 100 3,4 detik, dengan top speed 260 km per jam. Dan karena ini Hyundai N ya, banyak fitur N di dalamnya. Ada N-Green Boost tadi ya, N-Drift Optimizer buat ngedrift, ada N-Torque Distribution buat kalian di track balap gitu ya, N-Pedal, N-Launch Control buat ngedrag, dan kalau gue sendiri baru nyobanya itu adalah N-Active Sound sama N-E-Shift, yang mana dia simulasi transmisi 8 percepatan DCT, dual clutch. Ya, itu yang ngebedain mobil listrik EV yang satu ini menurut gue sama EV-EV lainnya. Nanti kita rasain experience-nya gimana. Kita sekarang bahas eksteriornya. Oke, sekarang kita bahas eksteriornya, yang mana memang desain keseluruhan kelihatan jauh lebih garang gitu ya, lebih sporty. Gue suka banget dengan, bukan ceper sih, tapi dia tuh planted kayak mobil balap banget gitu kan secara desain. Padahal ini bisa dibilang mobil sehari-hari juga gitu. Pertama, perbedaan utama ada di bagian body kit, dimana ya semuanya serba sporty ya, ada side skirtnya dengan list orange semua ke bagian depan. Di bagian atasnya ini yang biasanya kalau di Ioniq 5 biasa itu lampu, dia jadi kayak semacam ada bukaan gitu nih, ada lubang untuk angin ya, jadi buat pendingin di bagian motor listriknya. Dan peleknya nih yang emang spesial N ya, dengan brake disc-nya juga ring 21, peleknya Pirelli P0, jadi ban balap juga bisa dibilang gitu ya. Dan remnya dong, kalian bisa lihat gede banget guys, ini disc brake paling gede mungkin yang gua pernah lihat, dan emang remnya juga luar biasa. Nah, ini untuk side skirt, kemudian sampai ini juga ada lubang-lubang angin ya untuk aerodinamisnya juga. Oke, lanjut ke bagian belakang. Di sini kalian bisa lihat perbedaan utama ada di spoiler atas yang gede banget ya, dengan ada merah-merah di tengahnya itu. Kemudian bumper juga semua jauh lebih sporty ya, lebih racing banget, dan ini berasa kayak planted banget, dia punya stance ya. Peleknya juga kan bisa lebar banget. So, ya overlook sih ini oke banget. Dan satu yang unik adalah perbedaan dengan Ioniq 5 itu sebenarnya ada di sini guys, ya di rear wipernya, di mana Ioniq 5 biasa yang berada di Indonesia itu nggak ada rear wiper. Yang ada tuh yang di facelift kalau nggak salah, dan yang facelift itu belum rilis di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen beli Ioniq 5 yang ada rear wiper, ya di Ioniq 5N ini. Bercanda guys. Sip, itu dia untuk bagian eksterior. Overall ganteng banget desainnya, gue demen banget, dan stance-nya sih karena ceper, pelek gede, itu bikin looks-nya jadi garang banget. Oke,
Oke, sambil kita masuk ke bagian interior, gue tunjukin sedikit kuncinya ya. Yes, kuncinya dia sama sebenarnya sama mobil Hyundai lain, cuma dia all black aja ya. Yang mana ini juga dibawa nanti ke bagian interiornya yang semuanya all black. Dan seperti biasa kalau kita deketin mobil Hyundai, dia ada otomatis auto unlock ya. Cuma sayangnya dia nggak ada walk away lock, cuma proximity unlock aja. Dan kalau kita masuk ke interiornya, kita hidupin. Yes, udah hidup. Nah, coba kita bahas interiornya sekarang. Oke, duduk di interior Hyundai Ioniq 5N, yang mana seperti gue bilang tadi di awal, semuanya banyak di blackout ya, mulai dari door handle-nya semua hitam, semua tombol-tombol di sini hitam. Di bagian head unit atau di bagian climate control juga semuanya dibikin jadi black buat kasih kesan sportinya. Jadi kalau di luar dia banyak aksen orange, di dalam semuanya hampir full black, yang mana gua suka ya, tapi memang ngasih kesan agak dim aja sih di dalam, agak gelap. Untungnya untuk yang versi Indonesia itu ada sunroof, bukan sunroof, ini lebih ke panoramic roof, dimana katanya di beberapa negara itu dia ada yang Ioniq 5N itu nggak ada sunroof. Jadi untuk versi Indonesia ya harus lebih bersyukur lah ya, karena ya bikin kabinnya jadi lebih terang. Kedua, untuk urusan jok, ini dia pakai bucket seat ya, atau semi bucket seat, yang mana bahannya juga menurut gua oke banget. Ada Alcantara kayak suede, sama ada kulitnya juga. Cuma memang kursinya ini manual semuanya ya, buat mengurangi bobot juga tadi faktor salah satu. Jadi kita semua mesti ngatur maju mundurnya kayak gini. Yang mana gue lebih suka sih, karena menurut gue ya lebih simple aja. Cuma memang dia jadi kurang settingan untuk si dudukannya bisa agak rebah gitu ya kali ya. Karena dia cuma bisa atur naik turun aja nih untuk bagian kursi drivernya gitu. Tapi untungnya untuk joknya sendiri ini walaupun manual, dia masih ada ventilated seats. Jadi masih ada pendinginnya ya. Jadi kita tetap merasa modernnya itu masih dapat, dan itu fitur yang nggak dikurangin, so that's good. Lanjut ke satu hal yang gue paling suka di bagian interior mobil Hyundai ini adalah di bagian setirnya. Yang mana ini favorit banget ya, secara gue tuh termasuk orang yang cukup picky kalau ngomongin soal desain setir. Dan yes, favorit gue tuh memang desain 3-spoke kali ya. Jadi 2 dan 1 berasa balance-nya dapet, dan tombol-tombolnya sebenarnya familiar kalau kalian pernah pakai atau pernah nyetir mobil Hyundai. Cuma ditambahin sama elemen sport atau elemen si N-nya. Jadi ada logo N di tengah, di mana terus ada logo N lagi 2 di kiri kanan, yang fungsinya itu kita bisa ngatur si N mode-nya. Nanti gue jelasin lebih detail. Cuma kalau kita pencet di sini kita bisa aktifin mode N, yang mana dia ganti speedometernya jadi lebih sporty, fontnya bagus banget, keren banget, berasa balap gitu ya. Dan ini kita bisa atur ada custom mode 1 atau custom mode-nya. Kemudian tombol N yang kanan itu kita bisa atur untuk mode Triptronic-nya, yang mana gue atur sekarang mode Triptronic ada suaranya nih. Dan kita juga bisa atur dia untuk mode biasa, matic biasa ya. Jadi kalau mode Triptronic kita naik giginya pakai pedal shift, dan di sini juga ada untuk ADAS di bagian kiri ya, pengaturan ADAS-nya. Kemudian di bagian kanan untuk pengaturan multimedia, untuk voice command, untuk audio mute switch dan lain-lain. Nah, di atas dari tombol-tombol ini ada di kiri itu drive mode. Jadi kita masih dapat mode-mode drive seperti eco, normal, sport. Dan di bagian kanan ini ada tombol merah bertuliskan NGB, di mana artinya adalah N Green Boost tadi yang gue bilang ya. Dia bisa nambahin 60 PS ketika dipencet, dan tombolnya juga keren banget ya. Ketika jalan dia ada tombol tulisan kayak ready. Di sana kita bisa dapat power ekstra lagi, yang mana power dari mobil ini aja udah kenceng banget. Ditambah itu jadi lebih kenceng lagi. Lanjut ke bagian head unit, disinilah kita bisa ngatur-ngatur segala macamnya ya. Dan di Hyundai Ioniq 5N ini head unitnya dia desainnya all new ya, sama Hyundai yang terbaru. Dibandingin sama Ioniq 5 biasa itu beda desainnya. Kalau kalian ingat, gue pernah bahas yang Santa Fe, yang Palisade itu udah pakai interface yang ini ya, yang mana dia lebih modern, dan gue berasa ini snappy banget di Hyundai Ioniq 5N ya. Terus dia juga ada si N mode-nya. Tapi sebelum gue bahas N mode, satu juga yang berbeda sama Hyundai Ioniq 5 biasa adalah Ioniq 5N itu udah wireless untuk Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Nah, next gue pengen aja kalian lihat bahas si N mode-nya. Oke, so ini dia untuk head unitnya Hyundai Ioniq 5N, yang mana UI-nya udah pakai yang versi terbaru, ditambah yes, ini dia N mode, yang mana kalau kita klik, cara tuh, ini dia untuk settingan keseluruhan ya dari Ioniq 5N ini, dimana kita bisa atur-atur nih N-Torque distribution, N-pedal, N-race, drift optimizer kalau kalian pengen ngedrift. Yang mana sejujurnya gua nggak dapet kesempatan untuk coba, karena menurut gue ini fitur memang dipakai kayaknya untuk di track.
gitu ya, bukan untuk di jalanan biasa. Jadi yang kepake cuma fitur ini nih, N-eShift, yang mana ini tadi aktifin si DCT-nya atau dual clutch transmission, dan N-Active Sound Plus, di mana di sini ada 3 pilihan suara. Ya kalau kalian belum dengar, nih gue kasih sedikit lihat ya. Ini yang ignition, kalau kita evolution, ganti. Dia nggak ada pop and bang ya, tapi suaranya kayak suara mobil balap GT gitu kali ya. Dan terakhir supersonic. Nah ini kayak suara jet gitu ya. Dan ini bisa disetting-setting juga sedikit ya. Dimana suaranya juga ada nih di eksterior speaker. Nah ini sendiri gue nemuin kalau dia tuh suaranya agak dinamis. Kalau kita di kondisi yang diem kayak gini ya, dia suaranya nggak terlalu kedengeran di luar. Tapi kalau kita di jalan, dia lumayan kedengeran suaranya. Oke guys, ini kita coba kedengerin suaranya dari luar. Oke. Kemudian ini yang e-shift tadi ya, cuma activate dan non-activate aja. Dia ada recreates feeling of driving a vehicle equipped with a combustion engine. Jadi dia ngereplikasi rasa berkendara kayak mobil bensin ya, dan mobil performance, karena ketika kita nanti naik gigi dia kayak ada limiternya gitu loh, bener-bener berasa, dan dia nggak bisa ngegas lebih dari itu. Dan pas kita ngegas ketika kita naik gigi, dia bener-bener kayak ada jegek gitu loh, kayak istilahnya ada kagetnya gitu. Jadi bener-bener bukan cuma sekedar gimmick doang, ini bener-bener kayak organik gitu rasanya. Itu yang gua salut sih. Nah di bagian kedua ada ini ya, untuk settingan-settingan, ada lap time juga tadi yang gue bilang. Ini memang lebih cocoknya itu di ya track balap tadi ya, dan di sini kita bisa setting, ada 2 buah settingan custom. Nah dimana kalian tinggal klik aja nih settingan untuk ganti-ganti motor listriknya, ini stability controlnya, steeringnya, bisa sport plus. Sport plus itu lebih berat ya, kalau normal dia lebih ringan. NAS ini yang tadi active sound, active sound bisa lebih langsung diganti dari sini. Suspensi juga kita bisa ganti. Semakin sport dia semakin stiff ya, kalau kalian pengen pakai daily dia normal aja. Dan ini limited slip differentialnya ya, ada sport plus sama normal, dan ada 2 custom yang bisa kalian pilih. Nah di sini ada layout kayak semacam tachometernya gitu ya, yang sebenarnya kalau di versi Eropa kalau nggak salah ya, dia itu ada di head up display di atas ini gitu. Nah kalau di versi Indonesia sayangnya dia nggak ada HUD-nya, jadi nggak ada head up display. So ya kurang lebih itu sih untuk settingan si N-nya ini ya. Jadi dia ada ya settingan-settingan kayak gini aja. Kalau kalian pengen drag mode, track mode, dia bisa atur, dan suhu-suhunya juga semua dimonitoring di speedometernya ini. Yang mana so far buat penggunaan sehari-hari sih gue nggak pernah nemuin dia di atas 60 deh. Maksimal tuh 60 kalau gue geber-geber gitu. Jadi itu masih suhu yang menurut gue aman banget. Yang mana berarti headroomnya masih gede. Yang mana cocok memang dipakai untuk track day. Paling satu lagi yang ngebedain adalah ini di center konsolnya, di mana dia bentuknya agak unik ya. Ada wireless charging juga tetap di sini. Terus ada N, tempat mungkin taruh HP ya. Jadi kalau kamu mau taruh HP di sini bisa diginiin, atau di wireless charging juga bisa gitu ya. Atau kalau pengen cepat bisa pakai kabel aja, karena kabelnya juga udah fast charging ya. Dan di sini ada port USB-C-nya banyak, ada 2 di sini, dan ada 1 lagi di sini, dan di belakang juga masih ada. Plus ada ini, ada cup holder 2 biji, ada storage juga kecil di bagian sini untuk kita taruh-taruh barang. Jadi dari segi kompartemen ini juga sebenarnya banyak banget ya. Dan yang sini, nah dia ini juga agak beda sama Ioniq 5 biasa. Kalau dia bentuknya buka pintu begini ya, bukan laci kayak di Ioniq 5. Sisanya kompartemen standar ya, untuk taruh botol juga semua ada di setiap pintu. Ambient light ada di speaker, ada di belakang pintu ini juga. Ini juga oke buat taruh-taruh kartu gitu-gitu juga bisa. Terus apa lagi ya? Ya beda ini dong sih sama frame-nya ya kali ya. Frame-nya warnanya hitam. Sip, itu dia untuk interior depan. Kita sedikit ke belakang bentar. Oke, sebelum itu kita lihat ke bagian depan ya. Nah, kalau kita bisa lihat juga ini untuk kap mesin dan perkakas-perkakasnya, di mana untuk varian yang Ioniq 5N dia nggak ada front trunk. Jadi ya nggak masalah sih menurut gua, karena yang front trunknya Ioniq 5 sebelumnya juga yang biasa nggak terlalu gede-gede banget, jadi nggak signifikan. Tapi kan tetap lebih penting untuk ya ini sistem motor listrik dan pendinginannya yang bisa terjaga gitu, mungkin dengan menggunakan space yang ada. Nah kalau untuk bagian belakang kita coba cek. Nah untuk bagian belakang kurang lebih sama aja
dengan Ioniq 5 biasa ya, nggak ada beda, bahkan tetap nggak dapet si dividernya ya, parcel shelf-nya harus beli terpisah. Yang mana banyak dijual juga di pasaran. Dan bawahnya ya ini tuh jelas ya Ioniq 5N, dan kabel-kabelnya ada tire mobility kitnya juga standar, semuanya kurang lebih sama, ada charger, ada buat V2L-nya, emergency kit, semua seperti biasa. Oke, kita sekarang cek ke charger. Nah, charger kurang lebih sama juga, masih kayak gini, DC CCS 2 ya, yang mana kita udah tes untuk chargingnya, yang mana tadi bisa 350 kW, kita sempat testing di SPKLU yang 320 kW. Nanti gua share hasilnya pas kita ngomongin soal konsumsi. Oke, duduk di kursi belakang, ini spacious banget ya khasnya Ioniq 5, yang mana wheelbase-nya panjang, jadi ya masih sama dari segi kapasitas tadi, buat nampung keluarga sih ini masih enak, terus tadi bagasi belakang juga gede ya. So, kalau kalian yang memang pengen pakai ini buat mobil keluarga juga sebenarnya masih bisa gitu. Armrest-nya juga masih ada ya. Cuma memang ada fitur yang dikurangin, yaitu seat heater, itu nggak ada di varian ini, yang mana menurut gua no problem karena memang nggak terlalu dipakai ya kalau di daerah tropis Indonesia ini. Sama yang kedua, dia nggak ada kantong buat joknya. Yes, itu dia untuk interior, terutama di kursi belakang, isi AC semua as is. Sama ada ini juga ya, lupa untuk tirai buat keluarga kalau baby mau tidur ada tirainya. Wah, mobil impian bapak sporty. Yaudah, habis ini gua share driving experience-nya kayak gimana. So, nyetirin Hyundai Ioniq 5N, dan gue udah nyetirin ini sebagai daily driver ya, tiap hari gue setir sama seminggu, hampir 300 km gue jalan. Dan ya, hal pertama yang pastinya gue pengen share adalah ya, mobil ini memang fitur-fitur yang tadi gue mention soal NE shift-nya, N-Sound-nya itu nggak gimmick doang, emang berasa kalau kita itu kayak lagi pakai mobil bensin gitu kan, padahal ini mobil listrik nih, misalnya kayak gini nih. Tuh, dia nggak mau. Tuh, dia kalau kita naik gigi baru nambah lagi gitu. Jadi bener-bener ada kalkulasinya semua gitu loh. Kayak ada prosesor yang emang ngurusin hal ini sendiri gitu. Makanya dari segi teknologi ini kayaknya advance banget. Dan mobil-mobil lain gua rasa kayaknya belum ada yang punya teknologi Hyundai NE Shift sama N-Sound tadi ya. Yang mana dia kombinasi jadi satu. Kalau kita revnya over, suaranya juga kayak gitu. Ada pop and bang-nya, luar biasa banget sih experience-nya, bener-bener ya kayak kita bawa mobil supercar gitu istilahnya kali ya, yang bener-bener kenceng, yang performance-nya juga tadi ya, dan walaupun performance-nya kenceng pun juga diimbangi sama remnya, yang kalau kita tadi lihat remnya gede banget, dan emang ini rem sih pakem banget ya, dan bener-bener kayak gua tuh jadi pede nyetir mobil yang kencang, walaupun ini bisa dibilang ini mobil pertama gua nyetirin yang 600 horsepower. Jujur awal-awal tuh ngeri banget karena mobil ini tuh kencengnya bukan sembarang kenceng loh, ini kenceng banget. Dan karena bobot mobil ini ya namanya EV, pakai baterai yang gede, itu jadi berasa juga kalau bobotnya itu kadang gede banget. Dan dengan adanya brakes yang bagus tadi juga sebenarnya bikin pede sih, tapi karena balik lagi gua sebagai ya entusias yang pertama kali ya nyobain tenaga rasa supercar gini tuh, ini bikin ngeri-ngeri sedap gitu. N-nya itu ya mungkin itu, ngeri-ngeri sedap gitu. Dari segi posisi duduk, ini sebenarnya planted banget, cuma memang dia nggak bisa agak rebah gitu, agak naik gitu ya bagian depannya ya. Terus setir semua posisinya, ini ergonomis banget. Ditambah juga ya kalau kita nyetirin ini buat sehari-hari, fitur-fitur yang ada di Hyundai Ioniq 5 itu kayak nggak ada yang dikurangin guys. Kayak ADAS-nya masih ada, semua tombol-tombol tadi juga semua kepake semua, ventilated seats. Jadi dari segi comfort, ya kalau kalian misalnya bawa keluarga pun ini masih oke banget gitu kan. Masih bisa jadi mobil keluarga selayaknya Ioniq 5 yang standar gitu. Tapi ketika kalian butuh, pengen ada adrenaline rush, pengen sedikit ngebut gitu ya, ya ini juga sangat capable, bahkan lebih dari capable gitu dibandingin mayoritas mobil yang ada di jalanan. Kalau mobil listrik lain lihat mobil ini tuh harusnya kayak takut sih ya.
Jadi kalau kalian lagi di jalanan tol ya pengen sedikit gas tipis-tipis, ya ini bakalan langsung ngacir. Tapi kalau kita mau bawanya santai pun ini juga bisa banget, tinggal kita matiin aja nih ya tombol N-nya ya, kita klik, hening, santai gitu kan. Karena memang bawaan manusia kali ya, otaknya itu kalau dengar suara kayak tadi ya yang brung-brung gitu ya, bawaannya pengen ngebut gitu loh. Itu yang kenapa bokap gue suka bilang ke gue sih, kalau kita tuh ganti knalpot racing kayak gue kemarin di Mazda gue, ya bawaannya pasti pengen kencang suaranya gitu kan. Itu udah naturalnya manusia gitu kali ya. Jadi kalau kita ganti nih, ada giginya juga gitu kan. Tetap mesti waspada juga, harus hati-hati jalan, nggak boleh asal-asal ngebut-ngebutan, apalagi di bahu jalan gitu kan. Boleh sebatas speed limit 100 sampai 120. Ya karena mobil ini di kecepatan tinggi juga stabil banget. Cuma memang yang gue lakuin adalah ini di settingan. Kalau gue buat penggunaan sehari-hari, gue itu pakai settingan setirnya itu yang cuma basic ya, yang normal. Yang mana dia bikin setirnya itu jadi lebih ringan, tapi tetap ini tuh masih direct banget ya, setir yang wah bener-bener handlingnya itu gripnya dapet, setirnya dipegang juga enak. Suspensinya yang mana gue juga setting ini ke paling normal ya, karena kalau yang paling sport tadi ya dia stiff banget yang bikin bantingan agak kurang enak. Cuma kalau kita di posisi tol dia berasa ada sedikit kayak bounce-nya. Tapi balik lagi karena memang mobil ini didesain sama Hyundai itu untuk track balap ya, yang mana memang fitur-fiturnya tadi yang sayangnya ya gue akhirnya nggak kesampean untuk nyoba gitu, kayak ngedrift, end-drift optimizer, and torque control segala macam gue nggak bisa pakai karena ya gue pakainya buat sehari-hari gitu. Jadi agak mubazir sih ya sayangnya ya kalau kalian beli mobil ini cuma buat dipakai sebagai mobil di perkotaan gitu. Andai aja misalnya kalian ada akses ke Sentul atau bisa track day di mana, ya ini mungkin akan sangat kepake fitur-fiturnya tadi ya. Apalagi ke Mandalika gitu kan. Makanya kayak Om Fitra Eri gitu yang emang pembalap pasti ngerasain banget nih manfaat dari fitur-fitur ini. Dan gua sendiri sebenarnya POV-nya sebagai antusias ya, yang gue suka mobil, gue suka nyetir, dan gue suka teknologi. Gue ngerasa mobil ini emang kombinasinya tuh luar biasa banget ya, dari segi teknologinya tadi ya, dari segi engine-nya juga. Dan gue bilang ini juga di video sebelumnya, kalau Hyundai Ioniq 5N ini tuh kayak masterpiece gitu ya, dari Hyundai sendiri. Oke, kalau ngomongin mobil ini buat dipakai sehari-hari ya, kayak buat jalan dalam kota yang kondisi jalannya mungkin ya cukup berbatu, kayak gini nih gue di Alam Sutra ya, keluar tolnya, berasa nih kalau bantingannya emang kaku gitu ya. Ya maklum sih karena memang mobilnya sendiri juga mobil track gitu kan istilahnya, memang suspensinya cukup stiff, tapi memang kategorinya bukan yang sampai nggak nyaman banget sih menurut gua, terutama ketika kita setting ke batas yang normal, jadi masih ada peredaman yang berasa lah gitu. Dan buat gua kemarin sempat gua nyetir ke Bekasi, PP ke Tangerang sekitar 80 km itu nggak terlalu capek ya, walaupun juga jalannya macet, karena memang untungnya juga masih ada sih fitur ADAS-nya tadi, yang mana ADAS sendiri buat gua di Jakarta kepakainya, paling kepake itu ketika kita macet-macetan di jalan tol di Jakarta ya. Kalau kita macet-macetan di jalan biasa, sensor ADAS yang sekarang tuh kadang suka terkecoh sama motor. Ya gue beberapa kali sempat share juga kalau ada motor tiba-tiba nyalip kita tuh dari depan, dikira sama mereka tuh mobil yang ada di depan kita juga udah jalan. Jadi sensornya suka langsung dikira udah nggak ada mobil, langsung ngegas aja gitu. Nah itu agak sedikit berbahaya kalau kita pakai itu tuh di jalan perkotaan. Jadi paling kepakainya menurut gue kalau kita di jalan tol dan lagi macet. Makanya menurut gue sih kalau ditanya mobil ini worth it atau enggak, harganya kan sekitar 1,3-1,4 M ya. Menurut gue sebenarnya idealnya mungkin Hyundai bikin yang enggak sepowerful ini ya. Tapi dengan fitur tadi ya, N-eShift sama N-Sound, N-Active Sound tadi, menurut gue akan diminatin oleh banyak entusias yang mungkin kayak gue gitu, yang suka nyetir tapi nggak punya skill balap dan nggak punya akses ke track balap gitu. Lebih kepake ini buat kita nyetir dalam perkotaan, tapi dengan teknologi shifting sama soundnya tadi udah ngasih kita experience kayak kita juga punya mobil bensin gitu, mobil ICE. Dan pajaknya di Indonesia, yang mana kalau gua cek pajaknya ini tuh sama sebenarnya sama mobil listrik yang lainnya, yaitu di Rp143.000. Soal konsumsinya, memang ini tergolong boros ya kalau untuk standar mobil listrik. Tapi sebenarnya dimaklumin sih, karena menurut gua, ya jelas karena tenaganya tadi yang gede banget ya. Sama istilahnya kayak mobil bensin, kalau kalian tenaganya gede,
cc-nya gede, ya pasti akan lebih boros gitu. Intinya, untuk penggunaan gue sendiri nih, setiap 1 kWh itu gue cuma dapat sekitar 4 km lebih ya. 300 km gue nyetir, dan itu buat standar mobil listrik ya cukup boros. Jadi untuk kapasitas baterainya yang sekitar 80-an kWh, berarti kalau dihitung-hitung dalam satu full charge itu dia cuma bisa 320 km kasarnya, hitung kasarnya ya. Yang mana kemarin gue sekitar 200-an kilometer tuh gue mesti ngecas, dan itu berasa ya buat kebutuhan daily agak kurang sih. Kalau menurut gue idealnya tuh ya kita tuh di 300 kilometeran lah sebelum kita harus ngecas gitu. Itu yang kayak mungkin buat day to day use masih lebih aman. Tapi balik lagi, kebutuhan orang beda-beda, kebiasaan orang beda-beda. Itu mungkin buat subjectively di gua aja. Tapi ya kalau kalian yang pengen pakai ini jadi daily driver ya itu mesti taking into consideration aja. Oke, 17%, sisa 70 kilo. Oke guys, jadi kita bakal testing charger 360 kW dari Voltron ya. Yang mana mobil kita, Hyundai Ioniq 5N ini bisa compatible sama kecepatan charging 360-nya. Katanya klaimnya Hyundai itu kalau nggak salah 10-80% cuma 18 menit aja. Jadi kita bakal coba bayar dan kita coba stopwatch. Let's go. Kita limit di 70 kWh, sekitar 200.000. Start charging. Oke, udah aman. Kita hidupin stopwatch. Oke. Oh, ada tulisan 800 volt. Karena dia 800 volt architecture nih. Tuh, start. Oke, dia ada 17% ya. Oke, kita lihat energinya 6,8, 20, 29. Oke guys, baru aja menyentuh 15 menit dan kita lihat baterainya sekarang ada di 69%. Jadi nice. Kita tunggu bentar lagi ya, 18 menit. Klaimnya Hyundai 80%. Dan 18 menit ya akhirnya. Kita lihat nih berapa persen. Tada, 76% tuh ya. Jadi sedikit di bawah, tapi memang kalau gue lihat tuh sekarang tuh dia udah turun tuh. Itu sempat peaknya tuh di 200-an kilowatt ya. Jadi ya ini bisa dibilang salah satu yang terkencang lah untuk charging, walau memang klaimnya Hyundai memang harus mungkin di kondisi yang ideal banget buat bisa 10-80% tadi dalam waktu 18 menit. Ini kita tadi kan starting 17%. 18 menit ada di 76%. Jadi sekitar nambah 60%. Dalam 18 menit aja, tetap itu juga kencang banget. Sip, berarti udah tesnya aman. Gua cas sampai 80%, terus kita lanjut ke kesimpulan. Oke, paling itu aja sih guys ya untuk experience gua daily driving Hyundai Ioniq 5N selama seminggu terakhir. Luar biasa experience yang gua tidak akan terlupakan ya. Thank you buat Hyundai and tim yang bisa akhirnya dapat kasih gua kesempatan untuk nyobain mobil ini. Kemarin kita sempat nyobain Palisade, udah yang salah satu yang termahal. Sekarang ini yang mobil yang paling secret, ini gue ngantrinya kurang lebih 2-3 bulan untuk dapat kesempatan minjem mobil ini. So, kalau kalian suka sama kontennya boleh dikasih tombol jempol guys, itu akan sangat membantu konten kita. Boleh juga di komen di bawah, mungkin kalian ada yang penasaran lagi sama mobil ini atau ada mobil lain juga, tulis saja, nanti kita diskusi bareng di sana. Again, thank you so much for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Kita hidupin mode drive dan let's go! Wah, gila, di nikungnya pun dia masuk banget. Wah, gila sih ini mobilnya. Andai aja nggak segalak ini mungkin gua akan lebih. Tapi ya, dah, masterpiece from Hyundai.